Belajar bersama Bu Umi, ayo mengasah diri. Meski masa pandemi, tetap semangat cetak prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya, khususnya kelas 4. Semangat pagi. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian belajar. Tentunya kalian sudah mengenal Ibu ya. Iya betul, Ibu Umi Solika. Ibu mengajar di SDN Wonokusumo 5 nomor 44 Surabaya. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat, dan senantiasa diberikan kemudahan. Yuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tahu tidak sekarang kita belajar tentang apa ya? Ya betul, tentang teks fiksi di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kira-kira apa saja? Yang pertama yaitu mencermati tokoh-tokoh teks fiksi. Kemudian mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah cerita dari cerita fiksi yang telah kalian baca. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Kemudian berikutnya menentukan sifat tokoh, mengetahui asal cerita rakyat dari suatu daerah. Dan yang terakhir, memahami peranan tokoh. Anak-anak pernah mendengar cerita nelayan dan ikan mas? Ya, anak-anak silakan dibuka buku paket tema 8 halaman 141. Ibu akan memberikan ringkasan ceritanya. Dikisahkan sepasang suami istri. Dia sebut saja kakek dan nenek. Mereka sudah tua dan hidup sederhana. Kakek bekerja sebagai nelayan, sedangkan nenek mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti biasanya, kakek pergi ke laut untuk mencari ikan. Sudah hampir seharian kakek mencari ikan, tapi tak seekor ikan pun ia dapat. Akhirnya tiba-tiba setelah sekian lama jala kakek bergerak dengan cepat. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek ketika mengetahui bahwa ikan mas tersebut dapat berbicara layaknya manusia. Dia meminta tolong kepada kakek agar mau melepaskannya kembali ke laut, dan sebagai imbalannya semua permintaan kakek akan dipenuhi. Karena saking kagetnya, kakek tanpa berpikir panjang, dia langsung melepaskan ikan tersebut ke laut tanpa meminta permintaan apapun, tanpa mengutarakan permintaan apapun. Akhirnya pulanglah sang kakek ke rumah. Nenek yang sudah menunggu lama terlihat marah. Dia sangat marah. Karena apa? Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan pada hari itu. Untuk menghibur nenek, kakek pun menceritakan pertemuannya dengan ikan mas yang bisa bicara dan akan memenuhi permintaan kakek. Bukannya malah terhibur, sang nenek semakin marah. Kenapa kakek tidak meminta apapun kepada ikan mas? Akhirnya nenek menyuruh kakek agar mau pergi ke laut kembali dan meminta agar diberikan bak cucian baru. Dalam sekejap bak cucian itu sudah ada di depan rumah. Nenek bukannya malah bersyukur, dia malah serakah, semakin serakah, meminta rumah gubuk reotnya itu dirubah menjadi rumah yang baru. Semua itu dipenuhi. Tapi masih belum puas juga. Nenek minta jadi penguasa provinsi, kemudian ingin menjadi ratu, ingin minta istana. Semua itu dituruti oleh ikan mas. Akhirnya nenek meminta agar dijadikan sebagai dewi laut dan ikan mas sebagai pelayannya. Kakek yang menyampaikan itu kepada ikan mas tidak memberikan jawaban apapun. Oleh ikan mas ditinggal berenang ke laut kembali. Kakek pun pulang. Ketika pulang,
kakek kaget. Ternyata istananya sudah hilang, sudah kembali ke gubuk reotnya semula. Sedangkan nenek tampak melamun memandangi bak cucian yang lapuk. Penyesalan karena keserakahan nenek tiada guna. Nah, anak-anak, itu adalah cerita dari nelayan dan ikan mas. Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi. Pernyataan ini benar atau salah? Iya, benar. Berikutnya, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ada kakek, nenek, dan ikan mas. Berikutnya, bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kakek sebagai kakek penurut, sedangkan nenek memiliki sifat serakah. Oke, berikutnya, hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Iya, betul, kita tidak boleh serakah. Kita harus mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari teks fiksi, tentunya kalian tahu ya apa itu tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Setiap tokoh memiliki peran masing-masing. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting. Tokoh utama ini mendominasi cerita, bisa sebagai pelaku kejadian, bisa juga yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh tambahan atau pembantu itu adalah tokoh yang memiliki peranan kurang penting dalam cerita. Dia hanya berfungsi sebagai penunjang dari tokoh utama. Berikutnya, berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. Biasanya tokoh ini dikagumi dan disenangi oleh pembaca. Berbeda dengan tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini memiliki sifat yang jahat, biasanya tidak disukai. Tapi dengan adanya tokoh antagonis ini, cerita menjadi lebih menarik karena terjadi konflik atau ketegangan. Sehingga pembaca ataupun yang melihat itu terasa penasaran dengan cerita tersebut. Nah, anak-anak, kalian di segmen yang pertama sudah mempelajari tentang tokoh. Kita akan jumpa lagi di segmen yang kedua, tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kita ketemu lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tentunya kalian pernah ya bermain peran? Ya, betul. Kalian biasanya mempraktekkan di dalam kelas. Nah, bermain peran itu merupakan salah satu cara dalam mengekspresikan karya. Nah, tentunya anak-anak pernah mencoba. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita bermain peran. Yaitu yang pertama adalah lafal, ini berkaitan dengan vokal atau pengucapan kalimat. Kemudian yang kedua yaitu intonasi. Intonasi di sini berkaitan dengan nada suara, tinggi rendahnya suara. Kemudian ada ekspresi, di sini berkaitan dengan mimik wajah. Mimik wajah di sini untuk memperkuat karakter. Kemudian yang keempat yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh di sini tentunya harus menjiwai peran yang dibawakannya. Nah, di sini Bu Umi punya beberapa contoh ekspresi. Nah, di sini anak-anak pandai sekali dalam berekspresi. Ada yang sedang berpikir serius, kemudian sedang marah, kemudian kaget, kemudian ada yang gemas. Nah, di sini ada ekspresi macam-macam. Berikutnya ada marah. Nah, ini kaget, kemudian ada yang senyumnya tertahan karena takut. Nah, kemudian ada yang penasaran. Nah, ini adalah beberapa contoh ekspresi. Nah, di sini ada teks yang bisa kalian praktekkan di rumah. Di sini ada Patih Gajah Mada dan 2 prajurit.
Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu. Di sini Patih Gajah Mada berdiri tegap di depan kedua prajurit, tangan kanan menuding ke arah musuh. Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu. Nah, kemudian dua prajurit semangat Patih. Serbu. Kedua prajurit mengangkat tombak. Semangat Patih, serbu. Nah, itu adalah contoh dari kita bermain peran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah mendengar ya cerita tentang Cindelaras. Cindelaras ini berasal dari Jawa Tengah. Ibu akan memberikan sinopsisnya, kalian mendengarkan dengan seksama. Cindelaras dan ibunya tinggal di hutan rimba. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian karena dia bersahabat dengan binatang-binatang yang ada di sana. Suatu hari, seekor burung Raja Wali menghadiahi Cindelaras sebutir telur ayam. Alangkah senangnya Cindelaras pada saat itu. Dia menghangatkan telur ayam itu hingga menetas. Ketika dia sudah menetas, ayam itu dirawat oleh Cindelaras dengan baik hingga tumbuh menjadi ayam yang besar dan kuat. Tapi ada yang aneh dengan ayam tersebut. Ternyata ayam itu ketika dia berkokok, dia mengeluarkan suara kukuruyuk, kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan. Rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Cindelaras pun penasaran, akhirnya dia menanyakan kepada ibunya, apakah benar ayahku adalah Raden Putra? Ibunya yang mendengar itu akhirnya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu, bahwa Raden Putra pernah mengusir ibu Cindelaras karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Akhirnya Raden Putra pun mengusir ibu Cindelaras. Raden Putra tidak mengetahui bahwa pada saat itu ibu Cindelaras sedang mengandung. Akhirnya setelah mendengar cerita tersebut, Cindelaras bertekad menemui Raden Putra. Dia akhirnya menempuh perjalanan jauh hingga sampailah di kerajaan Jenggala. Dia menemui pengawal. Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra. Akhirnya Raden Putra pun menemui Cindelaras. Dia terkesiap ketika melihat Cindelaras. Siapa kau? Berani sekali kau menantang aku. Apa yang akan kau berikan padaku jika ayammu kalah? Cindelaras menunduk dengan hormat. Hamba akan mengabdikan hidup hamba sepenuhnya untuk kerajaan Jenggala. Raden Putra pun setuju. Akhirnya Cindelaras mengeluarkan ayamnya. Ketika ayam itu dikeluarkan, ayam itu langsung berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan. Rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Semua orang terkejut dengan itu semua. Raden Putra pun juga terlihat pucat. Akhirnya dia menanyakan, siapa kau sebenarnya? Mengapa ayam itu mengatakan bahwa kau adalah putraku? Akhirnya Cindelaras menceritakan kisahnya. Raden Putra pun langsung terduduk. Aku telah menyia-nyiakan anakku. Kemudian, anakku, maukah kau memaafkan ayahmu ini? Cindelaras pun mengangguk dengan mantap. Mereka pun akhirnya bertemu dengan bahagia. Beliau menyuruh, Raden Putra menyuruh pengawal untuk menjemput ibunya. Mereka bisa berkumpul kembali berkat ayam jantan dari Cindelaras. Nah, dari cerita di sini tentunya anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut. Apakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, yaitu siapa ya? Cindelaras. Berikutnya, siapakah tokoh pembantu? Siapa tadi? Iya, ibu burung Raja Wali, ayam, kemudian ada pengawal dan Raden Putra.
Berikutnya, tokoh antagonis. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang termasuk dalam tokoh antagonis? Siapa ya kira-kira? Ayo. Iya betul, Raden Putra. Kenapa Raden Putra disebut sebagai tokoh antagonis? Ya, karena Raden Putra mengusir Ibu Cindelaras. Nah, berarti dia memiliki sifat yang tidak baik karena telah mengusir. Berikutnya, tokoh protagonis. Siapa kira-kira yang menjadi tokoh protagonis? Yuk, siapa? Iya, Cindelaras, ibu, burung Raja Wali, ayam, dan pengawal. Nah, anak-anak, kita nanti akan berjumpa di segmen yang ketiga, tentunya dengan permainan yang lebih menarik lagi. Penasaran bukan? Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, ketemu lagi. Tetap semangat dalam belajar ya. Tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak coba diamati, tadi Ibu tadi sudah menjelaskan tentang permainan yang akan kita mainkan. Yaitu yang pertama adalah teka-teki silang tentang teks fiksi. Nah, pastinya kalian pernah mencoba permainan tersebut ya. Kalian bisa bermain dengan teman-teman kalian. Nah, di sini aturannya kalian harus bisa menentukan jawaban yang tepat. Di situ tersedia kotak-kotak di mana yang ketika kalian mengisikan jawabannya harus sesuai dengan banyaknya kotak yang tersedia. Yuk kita amati sama-sama teka-teki silang tentang teks fiksi berikut ini. Di sini ada soal yang mendatar dan menurun. Nah, kita coba yang mendatar dulu, oke? Kita coba yang mendatar. Di sini di nomor 3, di situ ada ayam yang bisa bersuara seperti manusia. Kira-kira apa ya? Ya, kalian bisa menuliskan Cindelaras. Yuk kita coba sama-sama kita tuliskan di papan yang sudah Ibu sediakan di sini. Oke. Cindelaras di situ di kotak nomor 3. Nah, berikutnya yaitu soal yang kelima, kotak nomor 5. Kisah yang menceritakan kehidupan ibu tiri dan saudara tiri yang kejam. Tentunya kalian pernah mendengar bahwa seorang anak tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik ketika ayahnya berangkat bekerja. Dia diperlakukan tidak baik oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Siapa ya dia ya? Ya betul sekali, bawang putih. Kita tuliskan di kotak nomor 5. Bawang putih. Nah, mudah bukan? Berikutnya yaitu asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Kira-kira kisahnya tentang siapa ya? Ya betul, Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Kita coba, kalau Dayang Sumbi kita tuliskan di kotak nomor 6. Terlalu banyak. Kita coba Sangkuriang. Nah, pas. Berikutnya, nah cerita dari Jawa Barat tentang raja dan permaisuri yang memiliki putri yang tidak dapat menghargai pemberian orang lain. Cerita di sini dia membuang hadiah dari orang tuanya berupa kalung sehingga tercerai-berai di lantai. Menjadi apa ya? Tentunya kalian sudah pernah membaca. Iya betul, Telaga Warna. Kita isikan di kotak nomor 8. Nah, untuk soal yang terakhir di nomor berapa ya ini ya? 10. Cerita dari Bali yang mengisahkan tentang suami istri yang membuat catu nasi. Dia membuat catu nasi itu diniatkan agar hasil panennya berlimpah.
Ya, betul sekali, Bukit Catu. Bukit Catu. Nah, cerita-cerita ini pasti sudah kalian baca ya. Berikutnya kita beralih ke soal yang menurun. Nomor 1, asal-usul burung cendrawasih. Ini kisah tentang Kueya yang tidak disukai oleh adik tirinya. Dia dijebak, disesatkan di hutan. Nah, kita tuliskan Kueya. Kira-kira sesuai enggak? Oh iya, masuk. Berikutnya, yaitu tokoh yang berwatak baik. Tokoh yang berwatak baik berarti apa ya sebutannya ya? Ya, protagonis. Nomor 2 kita isikan. Berikutnya yaitu terjadinya selat Bali. Siapa kira-kira yang memerankan? Ya betul, Mani Angkeran dan Sidi Matra. Nah, yuk kita coba karena di sini oke, kita isikan. Ini ada yang terputus ini. Angkeran. Oke, pas ya. Oke, berikutnya. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Masih ingat kisahnya? 999 candi. Akhirnya kurang 1, Roro Jonggrang dijadikan patung, dijadikan candi yang ke-1000. Di manakah itu? Ya, Prambanan. Kita tuliskan di nomor 7. Prambanan. Nah, berikutnya yang terakhir, pahlawan dari Betawi yang berani melawan pemerintah Belanda. Di sini ada Haji Naipin, ada Babah Lim. Siapa tokohnya kira-kira ya? Ya betul, Pitung. Kita tuliskan di kotak nomor 9 menurun. Pitung. Nah, mudah bukan dalam bermain teka-teki silang? Kalian bisa mencoba di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu kesimpulannya yang pertama, tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Yang kedua, tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Yang ketiga, tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita. Biasanya tokoh utama ini sering muncul dalam cerita tersebut. Dan yang berikutnya, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita hanya untuk mendukung tokoh utama. Nah, kita beralih ke penugasan. Carilah sebuah cerita fiksi yang lain, bisa dari daerah mana saja, bebas. Kemudian tentukan tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan hikmah yang bisa dipetik dari cerita fiksi tersebut. Nah, anak-anak, sudah 30 menit kita belajar bersama. Tidak terasa ya waktu cepat berlalu. Yuk kita tingkatkan literasi membaca kita. Karena dengan membaca, membuka jendela dunia. Anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.